Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam kangenku, salam ta'zimku buat para jamaah uripe Allah dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu di dalam kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kajian di malam ini adalah wajib bagi seluruh umat manusia mencintai Tuhan yang telah menciptakannya. Karena setiap manusia, siapapun manusianya, diciptakan oleh Sang Kekasih, diciptakan oleh Tuhannya dengan Habibullah, dengan cinta kasihnya Allah. Bagaimana mungkin kita tidak cinta, tidak mahabbah, tidak menjadi Habibullah kepada Tuhan yang telah menciptakan kita semua selama ini. Sementara anggapan kita semua untuk mahabbah, untuk cinta kepada Tuhan yang telah menciptakan kita hanyalah melewati syariat-syariat yang kita kerjakan saja. Kita selama ini mengaplikasikan mahabbah, kita mengaplikasikan Habibullah hanya semata-mata dengan laku syariat saja. Seperti sholat, seperti ibadah, seperti amal soleh yang selama ini kita lakukan sejak detik-detik akil baligh tiba hingga setua ini. Aplikasi di dalam mencintai Allah, di dalam mahabbah kepada Tuhan yang telah menciptakan kita sebagai Habibullah hanyalah kita lakukan lewat ritual syariat saja selama ini. Kita mengindahkan kajian-kajian babagan bagaimana caranya agar syariat, bagaimana caranya mahabbah kita tersambung kepada mahabbatillah. Kita tidak menghiraukan itu. Yang terpenting aku sholat, yang terpenting aku ibadah, cukup sudah. Anggapan kita kan demikian selama ini. Coba kita ilustrasikan, coba kita logikakan di dalam hati kita. Tanpa mahabbah,
tanpa kita menjadi kekasih Allah, apakah mungkin solat-solat kita sampai diterima oleh Sang Kekasih? Tanpa kita menjadi Habibullah, apakah kita mendapatkan pahala dan surga yang selama ini kita impi-impikan dan kita damba-dambakan? Tanpa mahabbah, tanpa menjadi Habibullah di dalam hati kita, semuanya ya bakal percuma. Karena semuanya terbakar di dalam alam yang fana. Tanpa menjadi habaib, semua amal kita, solat kita, ibadah kita, solawatan kita, zikir kita, puasa kita, perbuatan-perbuatan baik kita, semuanya menjadi anar, api-api neraka, karena kita menjadi habaibnya setan di dalam hati kita selama ini. Kita diutus untuk menjadi Habibullah, tapi pulang akhirat kita di dalam hati kita terjerumus menjadi Habibus Syaitan, menjadi kekasihnya setan. Dan semua solat ibadah yang kita kerjakan, yakni dinikmati oleh setan, dipersembahkan kepada iblis daripada dipersembahkan kepada Habibullah, kepada kekasih yang telah menciptakannya. Apa sih setan itu? Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Siapa yang wujud di dalam hati kita? Siapa yang hidup di dalam hati kita? Siapa yang berkuasa di dalam hati kita? Siapa yang sok jadi Tuhan atas sholat dan ibadah yang selama ini kita lakukan itu? Yang wujud diri kita ataukah Allah? Bila yang wujud, yang ada, yang nampak, yang nyata di dalam hati kita bukan Allah, ya berarti kita mencintai setan yang terkutuk, yang merupakan hawa nafsu kita sendiri daripada menjadi Habibullah. Apa buktinya? Semua amal dan sholat, semua aktivitas yang kita lakukan semuanya jatuh pulang rojiun ke alam fana, ke alam kerusakan, yakni manusianya, daripada pulang kepada alam bako, alam kekekalan. Inilah bukti bahwa kita selama ini menjadi habaibnya iblis dan setan. Bila di dalam hati kita belum beranjak hijrah pergi ke akhirat melewati langit Sabtuju hingga bertemu Allah dan menjadi Habibullah. Maka dari itu bagi setiap hamba yang belum mi'raj kepada Allah, as-salatu mi'rajul mu'minin, takkan mungkin bisa beribadah, takkan mungkin bisa sholat, takkan mungkin bisa beramal soleh di sisi Allah. Kenapa? Karena tak pernah bertemu Allah. Karena tak pernah menyaksikan Allah.
Bagaimana mungkin kita bisa menyembah kepada yang tak ada? Bagaimana mungkin kita menyembah kepada yang gaib?